Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM Renungan 1 Menit pada hari ini, hari puasa yang ketujuh dalam masa Prapaskah. Kita merenungkan tema pada kesempatan ini adalah tanda Nabi Yunus. Tanda Nabi Yunus menjadi tanda bagi angkatan ketika Yesus berbicara kepada orang-orang banyak yang mengerumuninya. Dan dia mencela mereka sebagai angkatan yang jahat. Ini satu celaan yang luar biasa besar, karena bagaimanapun orang-orang yang menjadi pemberitaan, pewartaan, tanda-tanda dan mujizat yang telah dilakukan oleh Yesus kepada mereka, banyak yang belum percaya. Dan bahkan mereka berusaha untuk memojokkan atau menyudutkan Yesus. Berita tentang pertobatan yang disampaikan, mereka juga tidak mendengarkannya. Karena itu Yesus mencela mereka sebagai angkatan yang jahat dan tidak akan diberikan tanda yang menunjukkan siapa dirinya sebagai anak manusia. Dan dia katakan anak manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Seperti atau sebagaimana halnya Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe. Karena ketika Yunus memberitahukan berita tentang pertobatan kepada orang-orang di Niniwe, mereka menjadi percaya dan bertobat. Tetapi angkatan ini tidak ada pertobatan. Dan begitu pula Yesus sebagai anak manusia, kehadirannya sungguh melebihi Yunus. Dan sebagaimana juga Ratu dari Selatan datang untuk mendengarkan hikmat Salomo. Sementara Yesus menyampaikan kata-kata hikmat, pemberitaan firman Tuhan, kata-kata kebijaksanaan yang begitu tinggi, tetapi angkatan ini tidak percaya. Dan Yesus katakan bahwa pada hari penghakiman, orang Niniwe dan juga angkatan ini akan menghadiri angkatan ini. Dan sebagaimana kita sekalian pada kesempatan ini masuk dalam masa-masa pertobatan, masa Prapaskah, dengan ulah tapa, dengan puasa, dengan pantang, dengan memperdalam doa-doa kita, dan juga memperbanyak amal kasih dan sedekah kita. Kiranya ini juga menjadi sarana bagi kita sekalian untuk pertobatan. Sarana bagi kita sekalian untuk mengalami kehadiran Yesus, terutama mendengarkan dengan sungguh-sungguh Yesus yang memberikan kebijaksanaan-kebijaksanaannya kepada kita dalam firman-Nya. Dan juga percaya dengan sungguh-sungguh pemberitaan pertobatan yang disampaikannya. Dan mujizat-mujizat yang dibuatnya untuk mengajak orang kepada keselamatan. Mari kita buka hati kita bagi pemberitaan firman Tuhan ini. Dan semoga kita pada hari penghakiman tidak dikecam oleh Yesus sebagai angkatan yang jahat. Tetapi kita sungguh mengambil bagian dalam misteri keselamatan, sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Semoga kita juga mendapatkan kepenuhan di dalam Dia berkat pertobatan dan sarana-sarana pertobatan yang diberikan pada kita melalui gereja pada kesempatan atau hari-hari berahmat dalam masa Prapaskah ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Firman Tuhan pada hari ini Engkau mengingatkan kami kembali akan tanda Nabi Yunus, tanda pertobatan, pemberitaan tentang pertobatan, tapi juga sebagai tanda tentang atau perihal kebangkitan Kristus ketika setelah Ia wafat dan pada hari ketiga Ia bangkit dari alam maut. Kiranya juga pada kesempatan ini Engkau hadir dan menyapa kami sekalian, meneguhkan kami, memberikan kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu untuk menanggapi, kami sanggup untuk meresapi berita pertobatan yang disampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Dan juga kuatkanlah kami dalam masa puasa ini, agar kami juga melalui sarana pertobatan yang ada, melalui doa, melalui puasa, melalui mati raga, pantang, juga melalui bersedekah, amal kasih yang kami lakukan, sungguh-sungguh mengantar kami untuk semakin dekat dengan Dikau. Bapa kekal dan kuasa,
kami juga pada kesempatan ini barangkali ada yang dalam keadaan sakit, penyakit, menderita kesulitan karena berbagai macam tekanan di dalam kehidupan. Tuhan, teguhkan dan kuatkanlah kami, sembuhkanlah kami akan sakit penyakit yang kami alami, dan juga kuatkanlah kami dalam pesiarahan, terutama juga dalam menghadapi masa-masa sulit dalam kehidupan kami. Semoga kami tetap teguh di dalam Dikau, tetap percaya akan penyelenggaraan ilahi-Mu, dan senantiasa Engkau bimbing, terutama di masa yang berahmat ini, untuk semakin mengalami kehadiran-Mu yang menyelamatkan di dalam kehidupan kami. Kuatkanlah dan penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami sungguh-sungguh mengisi hari-hari retret kami selama masa Prapaskah ini dengan penuh iman, harapan, dan kasih. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, apabila Anda berkenan dengan renungan ini dan belum subscribe channel ini, Anda dapat subscribe dan klik tanda lonceng untuk mendapatkan update renungan ini setiap hari. Bagi saudara-saudara yang hendak memberikan apresiasi atau wujud-wujud doa, silahkan menuliskan pada kolom komentar. Saya bantu dalam doa-doa saya. Bagi saudara-saudara juga yang hendak membagikan renungan ini kepada saudara-saudara kita yang lain, silahkan dibagikan pada mereka, akan menjadi berkat bagi mereka. Shalom, Tuhan memberkati.